Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Trininta Manalu dari kelas 12 IPA. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang kisah saya mengenai kesaksian saya yang diberikan oleh Tuhan, mujizat dari Tuhan untuk kebaikan saya dan juga orang sekitar saya, sebagai tanda damai sejahtera bagi kita. Nah, sebelum itu aku mau ngajak kalian untuk flashback dulu ke beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020, di mana kita mengalami yang namanya pandemi akibat dari COVID-19. Nah, karena pandemi ini pastinya kita uh, mengalami banyak konflik yang muncul dari COVID-19 ini, dari pandemi ini, dari bidang kesehatan pastinya, dari bidang ekonomian, dari bidang pekerjaan, dan dari bidang pendidikan. Nah, terkhusus cerita saya sendiri ini, saya mengalami banyak sekali konflik. Bahkan saya hampir nyerah dengan diri saya sendiri. Bagi saya sendiri, saya adalah seorang pelajar. Pastinya kalian juga tahu, kalian juga mungkin beberapa dari orang yang nonton video ini juga merupakan seorang pelajar. Kita merasakan hal yang sama pastinya. Kita mengalami kesulitan dalam belajar yang biasanya kita belajar face to face, kita belajar ketemu dengan teman-teman kita. Kita bisa merefreshing otak kita, diri kita dengan bertemu dengan teman-teman kita. Kita bisa ketawa-ketawa, bercanda, bersosialisasi seperti pada umumnya. Tetapi karena adanya pandemi ini, kita jadi terbatas. Sosialisasi kita jadi terbatas, cara belajar kita jadi terbatas, dan banyak keterbatasan yang terjadi akibat dari pandemi ini. Pada masa pandemi ini dimulai pada tahun 2020, di mana saya kelas 8 semester 2, yang artinya udah mau naik kelas ke kelas 9. Nah, pada saat kelas 8 semester 2 itu saya mengalami culture shock karena pada kelas 7, kelas 8 semester 1 itu dilakukan sekolah face to face, yang dimana kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa berkomunikasi dengan guru dan orang-orang di sekolah secara langsung, bersosialisasinya tidak terbatas gitu. Kita bisa mengenali orang-orang di sekolah, bahkan yang beda kelas, adik kelas, kakak kelas, bahkan kita bisa ikut eskul ini itu, dan banyak kegiatan aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan. Saya juga dulu pada kelas 7, kelas 8, waktu SMP lah intinya, itu saya termasuk orang yang cukup pintar karena saya mendapatkan ranking 5 besar secara terus-menerus, secara turut-berturut. Akan tetapi pada saat kelas 8 semester 2, saya inget banget itu bulan Maret tahun 2020, itu adalah awal mula dari akhir udah mau akhir ulangan akhir semester, udah mau ulangan akhir semester, itu terjadi COVID-19. Saya mengalami culture shock karena saya nggak mendapatkan pembelajaran materi dengan baik di rumah. Pastinya kalian pada saat itu menggunakan media Zoom. Kalian pakai laptop, kalian pakai handphone, kalian pakai banyak media yang bisa kalian gunakan, device yang bisa kalian gunakan untuk belajar gitu. Tetapi untuk saya sendiri itu adalah suatu hal yang sulit karena saya adalah tipe orang yang susah memahami materi kalau misalnya materi itu tidak langsung dijelaskan kepada saya secara langsung, secara face to face. Tapi semenjak adanya pandemi ini dan adanya daring ini, pembelajaran jarak jauh ini, saya merasa pembelajaran materi itu tidak masuk ke otak saya karena terlalu terburu-buru, terlalu cepat. Bahkan banyak kendala yang saya alami, dimulai dari device saya yang error, laptop saya yang cukup ngehang waktu itu, dan itu satu kendala yang saya alami karena saya juga jadi nggak fokus belajarnya, jadi malas-malesan, jadi susah mendapat materi yang disampaikan oleh guru gitu. Itu yang nyebabin nilai saya pada saat itu turun drastis. Saya nangis karena saya dulu adalah cukup orang yang cukup ambisius. Jadi saya nangis karena nilai saya turun, ranking saya turun. Nah, tapi pada saat itu saya gak mau nyerah. Tapi saya udah ada kepikiran untuk nyerah. Tapi pada saat
kelas 9, saya dapat nasihat dari orang-orang sekitar saya. Saya kan cerita ke teman-teman saya gitu. Mereka bilang, jangan nyerah. Tuhan tahu apa yang lu butuhin. Tuhan tahu, Tuhan bakal ngasih yang terbaik buat lu kalau lu usaha. Tuhan gak akan menyia-nyiakan usaha lu yang lu lakuin selama ini gitu. Jadi dari situ aku termotivasi, bener juga gitu. Aku nggak jadi nyerah dan aku lanjut berusaha. Aku belajar, bahkan aku bisa bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi buat belajar, buat ngerjain tugas, lanjut lagi ntar Zoom jam 6, dan aku nggak pernah bolos, nggak pernah tidur sih, maksudnya selama belajar itu aku nggak pernah tidur, dan akhirnya aku bisa mencapai dimana aku mendapatkan ranking 1 di sekolah aku. Itu benar-benar suatu pencapaian yang besar banget, karena selama ini aku nggak pernah ranking 1, guys. Aku nggak pernah ranking 1. Ranking 1 tuh itu pertama kalinya seumur hidup aku ranking 1, dan itu suatu mujizat dari Tuhan. Itu tuh hadiah dari Tuhan. Itu adalah Tuhan yang kasih aku gitu. Aku tuh bisa kerjain sendiri ulangan, aku bisa mencapai ini semua gitu. Aku bisa banggain kedua orang tua aku bisa tunjukin ke teman-teman aku kalau aku tuh gak jadi nyerah, aku bisa ranking 1 gitu. Itu semua berkat dari Tuhan. Itu suatu berkat banget, mujizat banget dari Tuhan. Jadi aku ambil dari kisah aku ini tuh, semenjak itu aku sadar kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu gak akan membiarkan kita terus-menerus mengalami hal yang membuat kita jadi stres, membuat kita jadi down. Kita mungkin ada keinginan untuk menyerah, tapi enggak bagi Tuhan. Tuhan pengen kita bangkit kembali, kita sungguh-sungguh, kita tekun lagi untuk mencapai impian kita. Kita berusaha lebih keras lagi karena Tuhan tahu usaha yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk kecewa. Tuhan akan memberikan kita solusi yang baik. Tuhan akan memberikan kita jalan yang baik dalam setiap permasalahan yang kita alami. Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tuh punya rencana yang baik. Tuhan tuh punya rancangan yang baik untuk kita. Tuhan gak mungkin bikin kita kecewa. Tuhan tahu apa yang baik buat kita. Tuhan udah punya rencana itu semua. Kita tinggal ngelakuin, kita tinggal ngejalanin supaya rencana yang Tuhan udah siapin untuk kita itu bisa kita capai. Kalau misalnya kita sekalipun kita gagal, Tuhan pengen jadi kita tuh bikin kegagalan itu jadi suatu kesemangat bagi kita untuk bisa bangkit kembali, karena Tuhan pengen tahu kita kuat atau enggak. Tuhan berikan kita kegagalan itu karena Tuhan pengen tahu apa usaha yang akan kita lakukan lagi setelah ini gitu. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi di depannya, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rancangan yang baik untuk kedepannya bagi kita semua. Saran aku ke teman-teman semua, buat kalian yang mau nyerah, kalian udah capek, it's okay kalau capek. Capek itu adalah suatu hal yang wajar, dan itu suatu hal yang manusiawi yang bisa dirasakan oleh manusia, karena semua orang bisa capek. Tapi kalian harus ingat kalau kalian masih punya Tuhan. Tuhan yang selalu ada di sisi kalian. Tuhan yang selalu menemani kalian di saat kalian merasa kesepian, di saat kalian merasa tidak ada orang-orang di sekitar kalian, tapi Tuhan ada buat kalian. Tuhan selalu ada buat kalian. Jangan takut, jangan cemas. Kalian pasti memiliki masa depan yang baik yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Kalian yang punya impian, mau masuk jurusan ini, mau masuk universitas ini, universitas itu, kalian cukup berusaha, percaya sama Tuhan, kalian yakinin diri kalian, kalian berdoa, dan Tuhan pasti ngeliat kalau kalian tuh usaha. Tuhan pasti gak akan biarkan usaha kalian tuh terbuang sia-sia. Pasti ada saatnya kalian bisa merasakan kebahagiaan. Kalian bisa merasakan kebahagiaan yang bisa menyebar. Bisa, kalau kalian bahagia, kalian bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Kalian bisa memberikan kedamaian sejahtera bagi orang-orang sekitar kalian, karena mereka merasa senang karena kalian tuh udah bangkit kembali. Jadi jangan nyerah. Tuhan selalu beserta kalian, dan jangan pernah merasa sendiri. Sekian dari cerita saya mengenai kesaksian saya. Terima kasih, dan semoga apa yang sudah saya ceritakan bisa menjadi pembelajaran bagi banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.